Eh, yang saya hormati pemateri yang sudah ada di hadapan kita, Pak Hukmi, Bang Rizon, dan Bang Deka nanti akan memaparkan apa yang ada di ini. Sebenarnya mereka memang adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, coaching klinik hari ini nanti kita akan membicarakan soal banyak hal tentang musik dan bagaimana budaya masyarakat yang memainkan musik itu sendiri. Yang kami hormati Bapak Ibu, Tuan Puan yang telah hadir di kegiatan coaching klinik ini dan telah hadir pada kegiatan Bele Kampung. Nah, saya perkenalkan ini Pak Hukmi. Beliau memang akademisi musik, sekarang mengajar di FKIP Universitas Riau. Yang di tengah Bang Deka, beliau memang aktif dan ahli di persoalan pencahayaan lighting panggung. Nanti kita bisa banyak bertanya kepada beliau. Dan Bang Rizon ini sudah melalang buana dan jam terbangnya yang berhubungan dengan sound system ini dibantu dan dikerjakan oleh Bang Rizon. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir dan berkesempatan hadir pada sore hari ini, coaching klinik ini akan kita mulai awalnya dari Pak Hukmi. Nah, Pak Hukmi, enggak, Pak Hukmi aja. Pak Hukmi aja. Tadi kita sudah banyak menyaksikan dan melihat begitu banyak ragam kekayaan musik-musik etnik yang dimiliki oleh masyarakat kita, yang memang pemilik sah itu ya mereka. Nah, bicara musik dan bicara etnik, kalau kita jadikan satu kalimat yang misalnya ada di makalah Pak Hukmi itu bicara soal etnomusikologi di Riau. Nah, ini ada dua entitas yang berbeda. Pertama adalah etnologi secara pengetahuannya, secara ilmu, kemudian musikologi secara ilmu. Nah, kalau kita melihat dari kacamata akademik, sebenarnya Pak Hukmi ini banyak belajar dengan musik-musik yang Bapak Ibu tadi hadirkan pada saat cek sound, atau kemudian nanti kita akan saksikan pada malam puncak di tanggal 3. Nah, secara ilmu, secara kajian, itu ya kita belajarnya dari musik yang kemudian lahir, besar, dan berkembang di tempat Bapak Ibu sampai hari ini itu masih bisa kita lihat. Nah, Pak Hukmi, apa yang bisa kemudian dijelaskan untuk bisa dipahami secara sederhana tentang itu etnomusikologi? Memberi waktu, tempat pada saya. Intinya adalah apa yang disajikan tadi adalah musik dalam arti musik etnis, ya, musik bangsa, musik suku bangsa. Jadi kaitannya itu, etnomusikologi itu adalah kajian terhadap musik yang Bapak Ibu tampilkan tadi. Walaupun sebenarnya juga dia lebih natural sebenarnya, ya. Artinya apa yang terjadi dalam kebudayaan bangsa-bangsa itu sendiri, bukan obsesinya natural, ya, bukan obsesinya sesuatu yang lebih kreatif. Tapi belakangan perkembangannya adalah ada permakluman terhadap objek dari sebuah musik, tidak harus pada hal-hal yang paling natural,
tapi juga dilihat pada bentuk kreativitas musik etnik tersendiri. Kaitannya ke etnomusikologi nih, Bang Hukmi. Musik yang tadi misalnya tidak ada pun aktivitas festival ini, ya musik itu juga terus tumbuh dan lahir di tempat Bapak Ibu ini, karena dia milik gitu ya, entah itu dia fungsinya sebagai ritual pengobatan atau ritual memberi nama anak apa segala macam misalnya. Lalu kemudian dia dihadirkan ke atas panggung, apa ininya benang merahnya, Bang Umi, silakan. Terima kasih. Walaupun tahap awalnya itu adalah sesuatu yang natural, dalam arti yang disebut tadi secara etnologi ya, peristiwa itu adalah peristiwa murni kebudayaan. Tapi ketika dia keluar dari kebudayaan, maksudnya adalah disajikan dalam untuk suguhan, dalam tanda kutip suguhan ya, hiburan. Sebenarnya secara prinsip disiplin memang keluar, tapi dalam konteks kreativitas. Jadi disiplin ini jembatan juga untuk memahami musik itu sendiri, lalu akhirnya direpresentasikan lagi gitu. Artinya gitu. Jadi representasi musik yang dari awal yang natural lalu diangkat menjadi bahasa baru mungkin bagi kreatornya atau bagi senimannya. Setidak-tidaknya adalah apa yang kultural tadi menjadi pijakan awal, lalu disajikan ke khalayak, lebih sifatnya kreativitas tapi tanpa meninggalkan hal-hal yang kultural tadi. Sebenarnya tidak ada masalah, makanya ada dua disiplin untuk membahas itu. Pertama adalah psikologi musik, yang kedua adalah etnomusikologi itu sendiri. Artinya ketika psikologi musik itu agak melebar, dia tidak lagi melihat bahwa ini sesuatu yang natural atau tidak, lebih pada kemauan audien, karena psikologi kan maunya apa oleh audien, maunya si kreator apa. Kalau etnomusikologi mungkin agak terlalu konservatif, maunya dia adalah apa nih masyarakat ini, karena kajiannya adalah manusia sebagai objek kan kajiannya. Kalau psikologi musik lebih manusiawi sebenarnya, bahwa dilihat kemauan masyarakat itu apa. Jadi masyarakat tidak lagi pada objektivitasnya tapi dilihat subjektivitasnya gitu. Nah, jadi dari etnomusikologi tadi masuk pada psikologi, artinya apa? Kalau istilah filsafat mungkin dari sesuatu yang etis berangkat pada sesuatu yang lebih politis ya kan, atau yang lebih kreatif. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuman harus kita tahu juga kalau kita ingin ruang lingkupnya lebih luas, mau jadi apa? Maksudnya adalah seniman ini mau apa sebenarnya? Dia mau merepresentasikan kultur dalam arti etniknya sendiri, atau membuat bahasa musik yang baru. Adalah dua hal, yang satu etnisitas, yang satu misalnya agak lebih kontemporer walaupun sama-sama etnik. Yang kontemporer biasanya lebih mempunyai bahasa, karena seniman itu adalah kalau dalam konteks linguistik atau hermeneutik menyajikan bahasa, ya gitu. Tapi kalau yang kultural tidak, dia pedulikan bukan persoalan seniman berbahasa, tapi adalah melihat bagaimana peristiwa budaya dihadirkan. Jadi tidak ada masalah, ada representasi sebuah dari yang sifatnya kultural atau yang ritual misalnya, kepada yang sifatnya kreativitas atau yang sifat apa maksudnya panggung gitu, atau ya repertoar gitu ya. Tidak ada masalah. Misalnya kita mau contoh apa yang dikerjakan oleh Rino misalnya dengan Rioritim, itu kan bukan sesuatu yang natural sebenarnya, tapi adalah bagaimana tradisi menjadi kreativitas baru. Berarti dia ingin berbahasa, pijakannya tradisi lalu dia memiliki bahasa musik, sebenarnya seperti itu. Atau juga apa yang disajikan kelompok matrok misalnya dan lain-lain, itu juga fenomena seperti itu. Oh, kalau ditanya kritik musiknya, yang ditanya itu displaynya di apa dulu gitu, mau display yang mana, mau display yang kultural, ruangnya ada, konsumsinya ada. Makanya saya ilustrasikan di halaman 5 itu gambar yang ada sedikit ya, panjang sedikit. Halaman yang ini, audien, ini kalau kita lihat YouTube, istilah ASMR, itu ini konsumsi privat sebenarnya. Maksudnya
publik, tapi orang-orang yang capek kerja segala macam lalu mengkonsumsi ASMR ini. Apa ya kepanjangan ASMR ini ya? Pokoknya merespon bunyi-bunyian gitu ya. Entah itu bunyian orang, suara air dan lain-lain. Maksudnya adalah peristiwa-peristiwa remeh-temeh seperti ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau kita lihat jutaan juga viewernya, penikmatnya. Persoalannya adalah memang kalah dibandingkan, maksudnya ini lebih unggul, maka di halaman berapa itu ya? Yang ini ya karena tidak ada fokus. Ini jauh di bawah HSMR viewer dan lain-lainnya. Tapi dia memiliki hasanah untuk dinikmati oleh kalangan tertentu. Jadi ini adalah sifatnya lebih etnik, dan yang terakhir itu adalah sifat lebih kontemporer. Misal contoh yang lokal ya, Tony Prabowo dengan Franky Raden misalnya gitu. Jadi sebagai seniman mau di mana menyuguhkan kesenian ini? Kalau gambar yang pertama itu bukan suguhan kesenian sebenarnya. Itu hanya fenomena di mana setiap orang merindukan sesuatu lalu mengkonsumsi. Jadi suara-suara etnik itu juga sebuah kerinduan sebagian orang untuk menikmatinya. Bahkan suara alam, soundscape dan lain-lainnya, tata suara. Mungkin kita ada tata suara ya, abang ya tadi tata suara. Fenomenanya seperti itu yang kejadiannya. Bahwa yang diproduksi ke Labang ini kan teknik untuk orang pertunjukan. Tapi suatu saat mungkin dia akan membuat suara untuk konsumsi publik. Artinya kreativitas suara lagi. Itu memang ada audiennya, memang ada publik yang menikmati itu. Terima kasih, itu yang perlu kita pahami. Terima kasih Bang Hukmi. Jadi memang hubung kaitnya adalah kait kelindan dari semua tadi yang disampaikan. Dia punya ranahnya masing-masing, tapi dia tidak bisa ditinggalkan di antara satu lain. Begitu kira-kira. Bapaknya dengan satu festival dan hajatan seperti Bele Kampung ini, kemudian kita dihubungkan dengan berbagai macam teknologi atau elektronik yang kemudian membantu atau membaguskan suara-suara musik yang dia bisa terdengar dengan baik. Nah, itu akan dibantu oleh sound system. Nah, Bang Rizon, apa yang Bang Rizon alami selama ini kemudian untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan musik yang sudah ada? Apakah kemudian harus diketahui dulu secara etnomusikologi seperti misalnya yang ditulis oleh Bang Hukmi, atau kemudian Bang Rizon sudah tahu secara instrumen musiknya, alat musiknya dulu, lalu musiknya seperti apa, lalu bagaimana menjalin komunikasi yang baik kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kemudian seni-seni yang mereka miliki itu dinaikkan di atas panggung gitu. Gimana Bang Rizon? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik itu lahirnya sebagai bentuk pertunjukan yang berasal dari getaran, ya, suara yang dihasilkan oleh alat pukul, gesek dan sebagainya. Untuk penampilan tradisi dan sebagainya, sebetulnya sound system fungsinya tidak banyak tapi penting. Maksudnya begini, sound system itu hanya menyampaikan energi yang ditampilkan oleh mereka yang di panggung menjadi lebih besar untuk kita nikmati di depan panggung. Apakah sebagai seorang soundman harus tahu musiknya A, B, C, D dan sebagainya? Bisa jadi iya untuk lebih bagus, dan bisa jadi tidak. Karena kenapa? Intinya seorang soundman, audio person atau bagaimanapun, tugasnya hanya menyampaikan sebuah lantunan musik yang indah yang dimainkan dan kemenangkan oleh pemusik. Itu menjadi sebuah sesuatu yang
sampai energinya ke depan menjadi lebih besar dan tentunya menjadi lebih enak untuk kita nikmati. Ya, nikmatnya itu bisa jadi ya sesuatu yang memiliki harmoni yang tidak bertentangan, ya, yang kita ketahui itu not dan sebagainya dengan jadi alat musik yang sudah nyaman kita dengarkan enak dimainkan, kemudian tugas audio sound system sebesar ini hanya untuk menyampaikan, menjadikan lebih besar dan bisa dinikmati oleh khalayak lebih luas. Kami orang audio tidak ingin kerja kami tidak maksimal, pemusik juga pasti ingin hasilnya juga maksimal, ya makanya komunikasi yang baik dan ya tidak mungkin lah seorang audio yang dibayar profesionalnya ingin hasil kerjanya tidak bisa dinikmati orang. Itu pastinya tujuannya mereka bekerja itu untuk menghasilkan suara yang baik dan ya ujung-ujungnya kita bisa menikmati pertunjukan itu lebih baik. Baik, terima kasih Bang Rizon. Jadi pendukung-pendukung itu semuanya agar ia menjadi baik, tidak hanya sound ternyata, tidak hanya sound system. Begitu kita melihat panggung, lalu kemudian kita melihat ada speaker, oh ini dia menggunakan sound nih itu. Tapi tidak hanya itu ternyata, jadi ada dukungan lain yang itu berupa pencahayaan. Ada lighting yang memang ini juga mendukung pertunjukan itu dia menjadi lebih baik. Ini ada Bang Dika, barangkali Bang Dika akan sampaikan apakah misalnya kayak musik-musik yang sudah misalnya nih Bang Dika nih bertugas sebagai lighting man gitu ya. Nah, operator lighting. Sepanjang cek sound itu kan bisa diperhatikan ya musiknya, permainannya, instrumen yang dimainkan, kemudian blocking, tata letak musiknya segala macam dan orangnya gitu ya, pemainnya. Nah, apakah di saat itu langsung berpikir dan mendesain, oh ya ini nanti aku akan kasih ini segala macam. Oh dia ada suasana apa enggak, itu gimana Bang Dika? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Rizky. Jadi saya di sini bertugas sebagai penata cahaya. Nah, cahaya itu memiliki tiga dasar basic, yaitu keylight, fill light, sama backlight. Nah, keylight ini cahaya yang dominan, seperti lampu di atas itu. Di situ memiliki 100% pengeluaran cahaya. Nah, menghasilkan bayangan di sebelah muka kita. Nah, kita menutupi bayangan itu dengan menggunakan lampu Fresnel dan parken yang di tripod, namanya fill light. Kita menghaluskan bayangan yang ada di sebelah muka. Nah, dalam kondisi gelap gulita kan highlight itu membuat bayangan kita menjadi hitam, kelam. Nah, berfungsi fill light. Nah, kalau dalam ada pertunjukan di atas panggung, kita butuh yang namanya efek untuk menghidupkan suasana. Suasana itu terbacanya apabila kita tahu materi apa yang dimainkan oleh si talent di atas panggung. Nah, itu namanya backlight. Backlight ini menghidupkan suasana seperti suasana marah, happy, suasana pagi, dan sebagainya, Bang. Nah, lighting ini sifatnya follower. Dia selalu mengikuti. Dari panggung itu ada pertunjukan show lighting, pertunjukan seperti teater. Nah, kita butuh lampu profile. Talent itu membutuhkan cahaya profile untuk melihat profil dia di depan. Dan lighting itu kerjasamanya sama fotografer. Kita selalu bersimbiosis sama fotografer. Hasil yang kita padukan. Begitu, Pak. Sepanjang pengalaman Bang Dika mendesain lightingnya itu
setelah kita melihat materinya apa, talentnya, kemudian apa instrumennya, atau pernah nggak misalnya si kelompoknya atau grupnya itu request lighting apa gitu tuh, komunikasinya gimana tuh Bang Dika? Sebagian banyak yang pernah dan banyak sekali yang tidak pernah mengedukasikan materi dia ke kita. Oke, berarti dia main percaya aja ya, mempercayakan aja. Oke. Jadi kalau kita sebagai lighting engineer, tata cahayanya itu, kita harus tahu part refnya di mana, intronya di mana, dan dinamika lagu naiknya itu di mana. Jadi Alurnya ya, plot alurnya kita Iya. harus udah tahu ya. Tapi kalau sepanjang misalnya tidak ada komunikasi, berarti tidak ada komplain lah ya, karena ya udah percaya aja ya. Iya. Nah, berarti lightingnya lebih show off dari penampilnya. Jadi lighting show dia. Lighting show. Oke. Baik. Ada yang lain pertanyaan? Bapak, Ibu, Abang, Kakak, silakan Bang. Ya, terima kasih. Izin duduk saja ya Pak. Udah lama berdiri saya dari tadi. Seperti kita lihat bahwa Bola Kampung ini kan menjadi salah satu media mereka juga untuk memperkenalkan. Nah, tapi kalau ketika ini habis dan selesai, maka selesailah semuanya. Ada jenjang dan panggung yang lain, mungkin tidak ada sebuah pertunjukan. Dia menjadi promosi daerah mereka bahwa kami memiliki kebudayaan yang juga lebih besar, mengatasnamakan bunyi-bunyian bernama musik tradisi. Yang awalnya menjadi ritual yang tanda kutip menyeramkan juga ya. Tapi mereka perlu dikenal di masyarakat. Kalau seperti Afrika memperkenalkan afronya mereka kepada negara lain. Nah, kita hari ini mungkin menjadi ketakutan untuk memperkenalkan karena banyak ritual yang ada semah-semahnya segala macam. Tapi kan ada hal lain yang perlu dikembangkan dan diperkenalkan untuk bangsa lain, bahwa kita memiliki kekayaan yang bernama kultur tadi yang dimaksud. Sebenarnya kalau boleh nambah, bukan hanya waktu ya, durasi kan waktu kan, tapi ruang juga kan. Yang paling mungkin ditangani oleh kita sekarang ini ruang. Misalnya, ini kan biar natural nih, lari ke Bulu Cina, tak dapat sana ke sini kan. Yang dilakukan begitu oleh IO kita kan. Artinya bicara ruang, ada usaha yang lebih baik daripada waktu. Karena waktu itu sulit juga mungkin ya menghadirkannya. Oke, itu pertanyaan teknis untuk di sini kan. Pertanyaan madrok kan bukan hanya persoalan teknis, tapi juga substansi seperti apa kan gitu kan. Ya, substansi ruang dan waktu itu adalah yang dikejar orang juga. Misalnya mau menikmati hal yang asli, yang natural, ritual dan lain-lain, makanya ada wisata. Pariwisata itu kan kerjasama dengan kesenian seperti itu. Persoalannya adalah pariwisata kita tidak sama dengan negara tetangga, negara yang maju pariwisata. Kalaupun ada contoh itu di Bali, ya kan, contohnya orang bisa menikmati kecak misalnya. Kecak itu ritual, orang datang ke pura gitu kan. Mungkin durasinya cukup panjang, tapi orang menikmati. Kenapa? Kita tidak bicara manajemen isu pariwisata Bali lebih seksi atau segala macam. Kita tidak bicara itu dulu. Kita mau bicara yang teknis juga. Artinya Bali itu secara keamanan, kenyamanan, apalagi istilah pariwisata itu, logistik lengkap lah segala macam ya kan. Keperluan pariwisata itu sudah mampu mereka tangani. Maka maaf cakap, kecak yang hanya biasa dalam pura itu, biasa yang saya maksud adalah tanda kutip ya. Maksudnya bagi kita yang dekat mungkin itu biasa. Bagi orang-orang luar kan tidak biasa. Maksudnya itu di sini juga saya sampaikan, orang-orang bertamasa budaya, lalu orang datang untuk menikmatinya, gitu kan? Itu kan kita tak bisa membuat hal yang sama dengan Bali. Itu sudah sebuah persoalan. Apalagi kita mau membawanya keluar, barang-barang ritual lengkap dengan pohon dan segala macam. Kalau kita bicara yang natural, yang kultural, itu kemungkinan lebih mahal ketimbang orang-orang wisata datang suatu tempat, misalnya menangkap lebah itu, apa istilahnya
istilah Mumbai ya, Mumbai. madu. Itu kalau seandainya manajemen pariwisata kita bisa jalan dengan baik, ya orang mungkin datang juga untuk melihat cara mengambil madu. Bahkan juga orang mau melihat orang bagaimana memanjat durian segala macam. Itu misalnya dari hal musik, mungkin dilengkapi dengan Bang Anu ya, karena dia orang berkaitan suara. Ini ada kaitannya juga dengan suara. Misalnya Etno ada soundscape. Mungkin silakan dulu. Silakan Bang Rizal. Nanti baru tambah. Manajemen waktu dan Oke. Sebuah pertunjukan itu ya pastinya kita mempunyai waktu, mulainya dan startnya kapan, selesainya kapan. Kemudian itulah yang menjadi yang harus kita isi dengan penampilan kita dan memaksimalkan pertunjukan, mau baik tradisi, mau musik dan sebagainya ya, di waktu yang kita miliki di atas panggung. Kemudian untuk karakter suara, tradisi memang memiliki ya karakter spesifik dan sebagainya. Makanya ya seorang audio person yang memang sudah memiliki profesional kerjanya di sana, dia harus mempelajari dan mendengarkan. Kami harus lebih banyak mendengarkan dan membuka wawasan, pastinya dengan bantuan seniman, pemusik dan sebagainya, bahwa kami ingin suaranya seperti ini. Dan pastinya selagi peralatan dan equipment kami memadai, pastinya bisa. Apakah budaya ataupun tradisi dari akar dari sumbernya itu tersebut ibaratnya sama posisinya dengan seni pertunjukan yang lain gitu. Maksudnya itu apakah kita jadikan sebuah hiburan atau kita mengambil kultur yang betul-betul aslinya gitu. Berkemungkinan besar jadi setting panggung dan juga durasi dan segala macamnya apakah tidak diberikan yang spesifik tentang ini tentu, ataupun kita samakan dengan seni pertunjukan yang lain. Berkemungkinan itu saja mungkin yang dikupas tentunya. Terima kasih. Oke ya, bisa sama, bisa tidak. Maksudnya adalah ada sebagian mazhab atau aliran yang menganggap bahwa musik itu harus bahasa musik. Ini misalnya orang-orang yang sangat status quo-nya itu adalah konsep musik sebagai bahasa, misalnya dari barok, klasik, romantik sampai modern gitu kan. Kan itu kan sampai Perang Dunia Kedua aja bahasa musik itu jelas. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan tidak jelas, makanya muncul disiplin baru, tidak lagi musikologi, etnomusikologi. Disiplin baru itu tidak lagi melihat musik sebagai bahasa. Apa tadi, pertunjukan atau tidak pertunjukan? Pertunjukan. Apakah posisinya sama dengan seni pertunjukan? Maksudnya adalah ketika musik tidak dipahami lagi sebagai bahasa, ini tanda kutip ya, bahasa ini hati-hati ini mudah kata ini. Maka semua musik apapun itu yang tidak ada bedanya dengan pertunjukan lain. Makanya harus dua pemahamannya. Bisa iya, bisa tidak. Yang mengatakan iya siapa, yang mengatakan tidak siapa. Makanya ada orang beraliran musik itu sebagai bahasa. Dalam artikel ini itu yang terakhir, Tony Prabowo misalnya dalam konteks Indonesia, Slamet Abdul Syukur misalnya seperti itu, dipahami musik sebagai bahasa, maka ada ekspresi bagi dia melalui musik dia, pertunjukan juga kan. Tapi ada orang-orang yang berbasically-nya seperti Frankie Raden ini atau yang lain-lainnya, musik itu ya kebudayaan, bahasa budaya maksudnya. Jadi tidak dilihat lagi mau di atas panggung gemerlap mau apa, tidak. Yang penting adalah orang bisa menikmati. Itu intinya. Artinya, makanya tadi kita harus katakan semua hal itu ada tempatnya. Semua hal itu kalau mau kita masuk kemana ya silakan masuk. Serius saja. Tentu dengan jaringan-jaringan yang ada kan. Tidak bisa serius itu dengan apa istilahnya berdiam di rumah lalu buat suara begitu aja kan tidak. Apalagi sekarang sudah ada YouTube. Orang-orang kan banyak men-share ya, memproduksi melalui YouTube sekarang. Kalau kita jeli, ini di Riau juga banyak sebenarnya orang-orang. Ini banyak ya kan.
Kalau kita jeli itu mau lihat, sebenarnya ada. Ya teman-teman kita juga ada sebenarnya, ya kan? Nah, ya, etikanya nggak perlu bilang kita sebut kan, tapi ada gitu, nggak ada masalah. Baik yang sifatnya natural, kultural, maupun yang sifatnya kreativitas. Kalau kita lihat di panggung tadi, walaupun kita tidak berada dalam peristiwa keseharian kebudayaan itu, tapi karena di panggung dan tanda kutip kita dipaksakan di sini. Tapi kan kalau kita lihat secara basically-nya kan ada dua. Yang satu mencoba musik sebagai bahasa, yang satu mencoba melihat musik sebagai kebudayaan. Pasti kawan-kawan tahu yang mana tadi kan. Yang penting kita lihat aja, oh iya ya, ini inginnya adalah bentuknya musik sebagai ekspresi bahasanya. Maksudnya adalah ada tanda-tanda semiotiknya di situ. Tapi kalau yang satu, oh musik sebagai kebudayaan, berarti ada tanda-tanda kebudayaannya di situ. Intinya adalah pada era postmodern sekarang, pada era post drama, post apa istilahnya, post semua post. Oh ya, karena post tidak ada etika lagi dan segala macam. Semua bisa jadi presiden, wakil presiden ya kan, contoh gitu kan. Maka di era yang post ini semuanya orang bisa akui kok, tak ada masalah. Maksudnya adalah tergantung kita jaringannya yang mana agar bisa diapresiasi maksudnya. Kalau nggak mau diapresiasi nggak ada masalah. Banyak kok seniman yang sofistik gitu ya, zuhud gitu, dinikmati sendiri. Itu saya rasa itu. Makasih. Yang ingin saya diskusikan sebenarnya adalah bagaimana kita membangkitkan kembali alat-alat musik tradisional yang non elektrik ini gitu. Kalau berbicara tentang oke lah di era digital stage yang megah itu, kalau kita bicara tentang konser yang besar itu di luar nalar kita itu bisa lighting semegah itu gitu, yang tatanan musik yang sewow itu gitu. Tapi kita lupa bahwa kita kaitkan dengan budaya kita gitu, tidak lepas dari musik tradisional yang terdahulu gitu. Kan berangkatnya dari situ gitu, karena hubungkan dengan adat dan budaya serta ritual kita gitu. Nah, apalagi sekarang ini alat musik, pemain musik kita ini makin lama makin berkurang tradisional. Alat musik contoh dari Sakai, dari anak rawa itu bisa diwakilkan saja dengan audiovisual, bisa dari audio, dari keyboard itu saja bisa ditiru gitu. Tapi originalitasnya itu kita nggak dapat gitu. Sementara kita berbicara tentang adat budaya gitu. Nah, ini tentu pandangan dari pemateri kita, mungkin ini akan kita butuhkan sekali gitu. Artinya ketika kita ingin mengangkat adat dan budaya dengan tema Bela Kampung, ya ini kan pendukung gitu. Awalnya violinnya atau gendang yang nggak kuat bisa disandingkan dengan musik, dengan lighting bisa megah gitu, seperti itu. Dan itu kan berangkatnya dari alat-alat sederhana tradisional tadi. Mungkin lebih kurang seperti itu, minta pandangannya dari pemateri-pemateri kita. Terima kasih Pak. Ini orang bilang funky man gitu kan. Artinya ada sesuatu yang disajikan itu tidak sesuai dengan yang ingin dikonsumsi. Lalu pertanyaannya, kapan saya harus realistis, kapan harus idealis? Makanya cari ruangnya. Kegelisahan kita harus dituangkan pada ruang yang pas. Apalagi era internet sekarang, itu ada, tinggal komunikasinya aja lagi. Cuman pikirkan masalah biaya, masalah kesanggupan ya kan. Si idealis orang harus mikir juga biayanya seperti apa. Kalau pertanyaan Madrok tadi kan, bayangkan kalau orang Mumbai dibawa ke Eropa, maunya kayu sialang, nggak boleh digergaji. Bayangkan itu. Mungkin kita harus pinjam kapal Indo Amerika kan gitu, beserta tanahnya yang digali, alat beratnya juga dibawa gitu. Bayangkan mahalnya. Makanya untuk menanggulangi itu orang kan membuat wisata ekowisata, maksudnya ekowisata gitu kan, atau berkaitan musik. Makanya musikologi juga hadir dalam hal-hal seperti itu. Demikian, terima kasih banyak kepada ketiga pemateri, Bapak Ibu, Tuan Puan yang hadir dan mengikuti coaching klinik kita sore hari ini. Kami ucapkan dan kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.